but only if you listen to me. Come inside of my heart, look at the access, look at the stars, come a little bit faster. Halo, perkenalkan nama saya Fitra Yunanda, NIM 141220105. Halo, perkenalkan nama aku Desi Sagita Syara Nurjaya, nomor NBI aku 141220002. Perkenalkan nama saya Muhammad Nizar dari kelas DB NIM 14122000106. Perkenalkan nama saya Akbar Ramadhani, NIB saya 14122000104 dari kelas DB. Ini kita masuk pelabuhannya dulu. Bisa dilihat ya, langitnya cerah banget tambah panas pol. Dan gak tahu kenapa atau emang begini, hari itu kelihatan sepi banget, hahaha. Mau parkir dulu nih. Langitnya cantik banget kan? Nah guys, dengan vlog ini kami mau nambah wawasan kalian dan nunjukin ke kalian tentang Dermaga Kalimas. Jadi di sini kita mau ngebahas histori-histori yang pernah terjadi di sini dan apa sih kayak gimana sih ceritanya gitu. So let's see. Lokasi Dermaga Kalimas berada pada Jalan Kalimas Baru, nomor 136 Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Yang mana Pelabuhan Kalimas adalah sebuah pelabuhan tradisional di Kota Surabaya yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat bongkar muat barang-barang, terutama dari kapal-kapal kayu, tongkang-tongkang dan perahu-perahu. Pelabuhan ini cukup menarik untuk dikunjungi karena masih adanya kapal-kapal tradisional yang menjadi sarana transportasi perdagangan. Pada zaman dahulu, prospek kota Surabaya sebagai kota pelabuhan, khususnya Pelabuhan Kalimas, semakin cerah. Dibukanya terusan Suez juga ikut berpengaruh bagi kelangsungan perdagangan di Surabaya. Sejak saat itu, banyak kapal dagang dari Eropa yang berlabuhan di Muara Kalimas untuk melakukan transaksi perdagangan. Semakin masifnya kegiatan perdagangan di Surabaya, pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu adanya pembangunan pelabuhan baru agar bisa menampung kapal-kapal besar yang hendak masuk ke Surabaya. Dalam proses pembangunan pelabuhan yang baru, Pelabuhan Kalimas masih beroperasi sampai pelabuhan baru tersebut selesai dikerjakan. Pada tahun 1911, dilakukannya pemeliharaan Sungai Kalimas dengan melakukan pengerukan Sungai Kalimas dengan menggunakan kapal keruk yang mencapai mulut sungai. Kedalaman sungai makin bertambah yang nantinya akan mempermudah kapal-kapal besar untuk berlabuh lebih dekat di mulut Sungai Kalimas. Pada tahun 1925, perampungan mengenai pelabuhan baru yang dapat menampung kapal-kapal besar sudah melalui tahap akhir. Hingga pada tahun 1930, kegiatan ekonomi pelabuhan di Surabaya terasa sudah saatnya yang semulanya adalah Pelabuhan Kalimas sebagai pusat perdagangan di Surabaya dipindahkan ke Pelabuhan Tanjung Perak. Seiring berjalannya waktu, fungsi Pelabuhan Kalimas yang pernah menjadi pusat perdagangan di Surabaya mulai ditinggalkan. Setelah diserahkan oleh Mataram akibat perjanjian company yang membantu menaklukkan Surabaya, sejak 1743, Kongsi Dagang India Timur atau VOC mulai menyengkram Surabaya sebagai wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian membangun benteng di tepi Sungai Kalimas. Selain memperkuat pertahanan, juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan. Lokasi di tepi sungai menjamin ketersediaan air minum sekaligus penghubung daerah pedalaman. Pelabuhan Kalimas menjadi titik kumpul berbagai komoditas perkebunan yang dipanen dari pedalaman Jatim. Melalui jalur itu pula, Surabaya masyhur sebagai kota pelabuhan dan perdagangan modern di Hindia Belanda pada masa itu. Namun, melihat kegiatan perekonomian ini, Pelabuhan Kalimas dinilai tak mampu lagi menampung aktivitas pelabuhan, terutama bila kapal besar hendak merapat. Karena itulah dibangun Pelabuhan Tanjung Perak di sebelah barat. Selain mendukung perekonomian, pembangunan pelabuhan baru juga untuk kepentingan pertahanan militer Belanda. Ini menjadi penanda dari meredupnya pelabuhan Sungai Kalimas.
karena tidak lagi menjadi pelabuhan utama. Namun, paling tidak sekarang pelabuhan ini sudah punya luas sebesar 5,2 hektar. Setiap harinya, ada 50-60 armada keluar masuk pelabuhan. Kapal-kapal ini umumnya datang dari berbagai belahan Indonesia, terutama bagian timur. Jadi cuma itu saja yang bisa kami sampaikan pada vlog hari ini. Jadi kami harap bisa menambah wawasan kalian tentang apa itu dermaga Kalimas. Jadi bukan kesimpulan sih ya, jadi fun fact-nya ternyata di sini itu sebagai jalur perdagangan pusat di era Belanda. Jadi semoga vlog ini bermanfaat buat kalian semua. Bye bye. See you.